Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa kembali Anda yang sudah bergabung di YouTube series dari Rumah Sakit IMC, yaitu Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan seperti biasanya saya tidak sendiri, saya langsung akan menyapa Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter. Halo Vi. Kabar baik, kita hijau-hijau hari ini hijau-hijau. Warna hijau. Kesuburan hijau itu. Warna fertility. Warna fertility, luar biasa sekali. Tapi saya semangat banget nih dok kali ini karena kenapa? Karena kalau misalnya saya melihat sosoknya dokter Caroline ini kan memang senang sekali mengedukasi masyarakat, terutama perempuan di Indonesia tentang pentingnya mengenali dan juga menjaga kesehatan dari reproduksi perempuan ini sendiri. Betul. Nah, kalau misalnya kita tahu, ini kan dokter sering banget sharingnya di Instagram, di TikTok juga ada, di YouTube seperti sekarang ini. Tapi ternyata tidak hanya berhenti di situ, dokter juga mau mengedukasi masyarakat Indonesia lewat buku terbaru dokter. Selamat ya dok untuk ini bukunya. Buku perdana. Nah, untuk buku pertamanya, buku perdananya dokter Caroline, di mana judulnya adalah Tumor Kandungan Jinak, Kenal dan Pahami Miom, Adenomiosis, Polip Endometrium, dan juga kista ovarium. Oke, sebelum kita mungkin secara jelas dan details membahas soal bukunya dok, ini sudah bisa dicari dan juga dibeli oleh seluruh masyarakat Indonesia lewat Gramedia ya? Iya, betul. Gramedia seluruh Indonesia per 7 Agustus 2024. Oke, jadi yang mau koleksi juga bukunya silahkan langsung ke Gramedia terdekat ya. Iya. Tapi dok, ngomongin soal buku ini, di tengah kesibukannya dokter praktek, operasi pasien juga dok. Apa sih sebenarnya yang paling mendasari memotivasi dokter untuk membuat buku ini? Untuk perempuan Indonesia. Baiklah, ceritanya agak panjang ya Vi. Boleh, nggak apa-apa dok. Sebetulnya di buku ini ada tuh di pendahuluan, kata pengantar, itu ada cerita sedikit ya, sejarahnya mengapa akhirnya muncul buku ini. Saya itu menjadi dokter, lulus dokter umum sudah dari tahun 95. Jadi sudah hampir 30 tahun sebagai dokter umum. Sebagai spesialis kandungan sudah lebih dari 20 tahun. Sebagai ahli bedah laparoskopi sudah 17 tahun lebih. Nah, pengalaman-pengalaman ini saya nggak tahu ya, mungkin jalan Tuhan ya membawa saya, loading case saya untuk kasus-kasus tumor kandungan jinak ini banyak sekali. Sudah ribuan. Ya, operasi juga yang berkenaan dengan tumor kandungan jinak ini juga sudah ribuan. Dalam perjalanannya, saya mendapatkan banyak perempuan sampai saat ini saja tidak terlalu mengerti tentang tumor kandungan jinak ini. Punya miom, takut dioperasi, datang kondisi sudah pucat, berdarah-darah. Karena biasanya memang tumor kandungan jinak ini menyebabkan perubahan pola haid ya, haid menjadi banyak, haid menjadi nyeri, atau perdarahan di luar siklus mens. Bahkan ada yang sudah besar sekali baru datang, padahal belum punya anak atau belum menikah bahkan. Ya, banyak mitos juga yang beredar di masyarakat tentang tumor kandungan jinak ini. Kalau sudah menopause akan hilang sendiri, atau kalau sudah masih anak-anak ya, belum seksually aktif, tidak akan terkena penyakit tumor kandungan jinak ini. Itu semuanya mitos. Nah, karena itulah yang mendorong saya untuk membuat buku ini. Ini sebetulnya warisan saya untuk semua perempuan. Ya, my legacy to all women. Ya, saya berharap ilmunya bisa tersebar luas ke seluruh masyarakat. Ya, perempuan pada khususnya, tapi masyarakat pada umumnya. Gitu ceritanya Vi. Wow, ini sangat menginspirasi sekali ya dok. Berarti bukunya juga kalau misalnya saya baca secara details, ini benar-benar menarik sekali dan bisa dibaca oleh orang yang mungkin awam sama sekali tentang tumor kandungan jinak. Tapi dok, siapa sih kira-kira yang akan mendapatkan manfaat dari buku ini dok? Jadi buku ini ditulis dengan bahasa awam memang. Bahasa yang mudah dicerna, mudah ditangkap. Bukunya juga colorful ini, kalau dilihat banyak warna. Ilustrasinya juga tidak menakutkan. Ya, banyak gambar kartunnya.
Jadi perempuan-perempuan ya yang membaca buku ini pasti mereka akan mendapat banyak manfaat. Ya, perempuan pada umumnya, ya. Tapi laki-laki juga boleh banget dong. Betul. Laki-laki kan juga punya adik perempuan, punya istri, punya anak perempuan, punya ibu, ya, yang semuanya juga akan mendapat manfaat dari buku ini. Kemudian juga buku ini sangat baik juga bila dibaca oleh para bidan, perawat, mahasiswa kedokteran pun juga. Kalau baca buku ini mereka akan lebih tercerahkan tentang urusan tumor kandungan jinak ini. Oke, karena di dalamnya tuh details banget sih, memang dibahasnya satu persatu ya, Iya, Dok. betul. Oke, tapi kalau topik utamanya, kenapa topik utamanya tumor kandungan jinak bukan yang lain, Dok? Iya, karena loading case-nya banyaknya di sini, tumor kandungan jinak. Dan penyakit ini banyak menyerang perempuan segala usia, ya. Mulai dari usia pubertas tuh pasien saya ada yang anak umur 9 tahun sudah terkena penyakit tumor kandungan jinak. Kebetulan dapat polip yang besar ya. Jadi keluhannya saat datang ke poliklinik itu keluar benjolan dari kemaluan. Anak umur 9 tahun sudah pubertas ya. Kemudian juga sampai usia reproduksi. Usia reproduksi itu 20-30 tahun ya. Sampai pula usia pramenopause dan bahkan menopause 40-60 tahun ke atas. Ya. Jadi menyerang semua perempuan segala usia. Nah, di sini saya nggak bahas semuanya, saya bahas 4 jenis tumor kandungan yang paling sering dijumpai di masyarakat kita. Yaitu miom yang pertama, ya, adenomiosis, polip, dan kista. Itu yang akan dibahas pada buku ini. Oke, jadi udah ketahuan nih isinya kan pasti details tentang miom, adenomiosis, polip, endometrium, dan juga kista ovarium. Nah, tapi kalau isi di dalamnya ada yang lain juga nggak sih, Dok, selain penjelasan tersebut? Banyak sebetulnya. Ya. Apa aja tuh, Dok? Isinya itu detail ya. Apa itu polip, apa jenisnya, kemudian juga bagaimana diagnosisnya, terapinya juga bagaimana. Kemudian juga karena kebetulan saya juga seorang konsultan fertility, saya juga membahas bagaimana hubungan tumor kandungan jinak ini masing-masing dengan masalah sulit hamil atau infertilitas. Ya, bahasan yang berikutnya juga bagaimana jika kalau sudah hamil tapi punya tumor kandungan ini, ya, atau punya tumor kandungan tapi mau hamil. Nah, itu juga saya bahas dalam buku ini. Selain itu juga ada supporting words ya dari beberapa pasien saya, selebgram, influencer, dan juga kisah penyintas di sini, sharing pasien-pasien saya yang kebetulan mengalami kasus tumor kandungan jinak ini. Baik, dan selain itu juga kalau kita lihat di dalam bukunya, saya membaca ada mitos dan fakta juga, Dok. Iya. Ini mempermudah sekali untuk masyarakat bisa tahu perbedaan antara mitos dan fakta dari tumor jinak kandungan ini. Terus juga ada tanya jawab dari pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien-pasien dan juga masyarakat awam gitu ya, Dok. Betul. Jadi lebih jelas lagi. Ini luar biasa sekali, harus punya berarti ya. Tapi harapannya dokter dengan adanya buku ini untuk seluruh masyarakat Indonesia apa, Dok? Semua perempuan makin pintar nih, semua perempuan tercerahkan, membuka wawasan, ya, mengenal organ reproduksinya sendiri serta bisa menjaganya dengan lebih baik, ya. Jangan sampai punya tumor kandungan jinak tapi nggak tahu, ya, bingung. Dan jangan sampai mengalami perubahan pola mens yang mens menjadi banyak, mens menjadi sakit, tapi tidak tahu harus kemana. Sekali lagi menimba ilmu dari dokter ahli, jangan dari Mbah Google yang nggak jelas. Iya, makin tersesatkan nanti. Oke, kalau ini sudah jelas dari ahlinya, dari Dokter Caroline. Jadi kalau misalnya mau punya juga nih bukunya, bisa sekali lagi di Gramedia terdekat mulai 7 Agustus 2024 ya, Dok. Iya, betul. Oke, itu dia tadi obrolan bersama Dokter Caroline. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Dok? Jadi ini warisan saya sekali lagi untuk semua perempuan. Jadi dapatkan buku ini dan baca ya. Kalau perlu viralkan ke semua perempuan-perempuan yang memerlukan. Jadi untuk semua perempuan ya, baca buku ini ya supaya bisa menjaga organ reproduksi sendiri dan jadilah perempuan yang cantik dan sehat luar dalam. Itu gitu. dia.
Baik, terima kasih banyak dokter. Sekali lagi jangan lupa bukunya bisa didapatkan di Gramedia terdekat di seluruh Indonesia mulai 7 Agustus 2024. Dan jangan lupa juga kalau misalnya mau tahu details tentang Dokter Caroline dan juga sharing-sharing edukatifnya bisa langsung mampir ke sosial media beliau yang sudah muncul di layar. Kalau begitu terima kasih banyak dokter untuk Sama-sama, waktunya hari Ti. ini. Terima kasih juga untuk Sobat IMC yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya cuma di Cek Fakta Reproduksi Perempuan.